Selamat malam Mbak Diva. Ya, oke. Ya, ngomong Mbak. Oke, panitia boleh di next slide? Oke, ini Pak Sean keren banget ya, CV-nya panjang banget ya. Ini saya akan coba bacakan satu-satu CV dari narasumber kita yang luar biasa. Pak Sean Hanjaya Prasetya SMS dan MH, lulus S1 Fakultas Ekonomi jurusan International Business Management International Class dari Universitas Ciputra Surabaya dengan predikat cum laude, lulus S1 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kita Harapan Kampus Surabaya dengan predikat magna cum laude, lulus S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kita Kampus Surabaya, predikat magna cum laude dan wisudawan terbaik ya. Kemudian beliau juga lulus pelatihan konsultan kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020. Beliau telah berpengalaman dalam membantu proses pengajuan permohonan pendaftaran merek lebih dari 600 permohonan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga membantu lebih dari 50 proses pendaftaran paten dan paten sederhana, proses pencatatan ciptaan, permohonan pendaftaran desain industri lebih dari 20 permohonan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga berpengalaman dalam proses pengajuan keberatan atau oposisi merek serta proses pengajuan sanggahan terhadap usulan penolakan dan sanggahan terhadap keberatan atau oposisi lebih dari 100 permohonan merek. Beliau merupakan asisten konsultan kekayaan intelektual di kantor Indopaten sejak tahun 2019. Beliau juga merupakan anggota asosiasi konsultan hak kekayaan intelektual sejak tahun 2020. Panitia boleh di next slide. Beliau dipercaya sebagai panelis pada kompetisi peradilan seputar nasional Piala AG Prigo Dido 8 Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2021. Beliau juga berpengalaman dalam membantu proses pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional melalui mekanisme protokol Madrid lebih dari 6 permohonan sejak tahun 2022, anggota International Trademark Association atau ITA sejak tahun 2023. Beliau juga berpengalaman dalam mendampingi klien untuk mengajukan permohonan banding terhadap keputusan pemberian paten pada Komisi Banding Paten pada tahun 2022 hingga 2023. Beliau juga berpartisipasi aktif dalam annual meeting International Trademark Association di Singapura pada tahun 2023, anggota di International Association for the Protection of Intellectual Property atau AIPTI sejak tahun 2024. Beliau juga berpartisipasi aktif dalam World Congress Association International for La Protection dalam proyek intelektual atau AIPTI di Hangzhou pada tahun 2024. Beliau juga menerima penghargaan yang diberikan oleh World Bank sebagai kontributor expert majalah B-Ready pada tahun 2025. Beliau juga merupakan pimpinan dan konsultan di kantor kekayaan intelektual Nusantara Paten sejak tahun 2022 hingga sekarang. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang luar biasa. Oke, saya akan bacakan secara singkat juga ya terkait dengan Nusantara Paten. Boleh di next slide, Pak Rian? Ya, Nusantara Paten merupakan marka kekayaan intelektual yang telah berdiri sejak tahun 2022 yang memiliki berbagai kompetensi di bidang HKI atau hak kekayaan intelektual dan telah membantu perlindungan hak kekayaan intelektual
DKI dan masih banyak lagi. Oke, langsung kita moving aja ya ke Pak Sean. Selamat malam Pak Sean. Selamat malam Mbak Diva. Monggo Ya. Mbak Diva, silakan itu. Oke, terima kasih Pak. Panitia boleh beri slide? Ya, selamat malam Pak. Terima Malam, kasih Mbak sudah Diva. hadir pada kesempatan malam ini ya. Terima Pak. kasih. Ya. Ini apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Ya, Diva. ini tadi dari mana langsung? Ya, dari kantor. Oh, dari kantor. Terus makan sebentar ya. Oke. Terus nanti lihat-lihat booth. Banyak sekali yang jual dari UMKM ya. Batik-batik ini saya lihat sangat antusias ya pengunjung di sini. Udah beli belum Pak? Itu ada produk-produknya kan? Udah dong, Oh, udah. udah. Oke Pak, ini mungkin Bapak Ibu audiens yang ada di sini udah nggak sabar gitu ya ingin mendengarkan pemaparan langsung dari Pak Sean. Mungkin langsung kita mulai saja ya Pak sesi talkshow pada malam hari ini. Saya mungkin mulai dengan pertanyaan yang paling dasar Pak. Kita kan akan membahas terkait merek ya Pak. Kalau menurut Pak Sean sendiri, arti merek itu apa sih Pak? Ya, Mbak Diva, sebelumnya saya mau ucapkan dulu ya selamat malam buat Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih sudah ikut meramaikan dan boleh harapannya nanti ikut talk show dan workshop nanti sampai selesai. Semoga mendapatkan banyak ilmu pengetahuan pada malam hari ini. Ya, tadi untuk menjawab pertanyaannya Mbak Diva ya, pertanyaannya apa sih merek itu ya definisinya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke definisi merek, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa merek ini kan salah satu rezim atau salah satu produk di bawah yang namanya hak kekayaan intelektual. Jadi sebelum kita bicara merek, kita sebaiknya bicara terlebih dahulu konsep dasarnya apa sih ya. Jadi hak kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir manusia ya, ide kreatif manusia yang ada di otak kita ya, yang mana dituangkan, jadi ada wujudnya. Nah, wujudnya ini bisa berupa merek, bisa berupa paten, ada yang namanya hak cipta, ada yang namanya desain industri, ada yang namanya perlindungan varietas tanaman, ada yang namanya rahasia dagang, dan juga ada yang namanya desain tata letak sirkuit terpadu. Itu adalah beberapa produk atau rezim dari kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini seringkali salah kaprah ya antara merek dengan paten. Pak, saya mau patenkan merek saya. Pak, saya mau melindungi, mau menghak ciptakan logo saya. Padahal merek, paten, hak cipta, dan desain industri itu punya karakteristik dan ciri yang berbeda-beda. Jadi punya keunikan yang berbeda-beda gitu ya. Merek ini adalah tanda pengenal ya, sebagai identitas suatu produk atau suatu jasa yang membedakan suatu kualitas usaha dengan usaha yang lainnya. Bisa berupa nama, bisa berupa logo, gambar. Nanti dikenal juga ada yang namanya merek konvensional, merek non konvensional. Kemudian juga ada merek dagang dan merek jasa. Yang kita ketahui itu biasanya merek dagang, tapi juga ada yang namanya merek jasa. Nah, kemudian apa yang membedakan merek dengan paten gitu ya? Mungkin sering salah kaprah ini ya. Kalau merek ini sebagai identitas suatu barang, suatu produk atau suatu jasa. Misalnya ada yang namanya batik langgeng, ada juga yang namanya batik legendaris. Ya, jadi antara batik langgeng dengan batik legendaris itu punya kekhasan yang beda-beda, ownernya beda, alamatnya beda. Kita nggak mungkin pergi ke suatu tempat mau beli produk, Pak saya mau beli batik yang di jalan ini, kan bingung ya kalau nggak ada namanya, kalau nggak ada logonya. Nah, dengan ada identitas ini harapannya orang menjadi paham, menjadi mengenal kualitas suatu produk itu dari namanya, dari mereknya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya paten. Paten itu adalah inovasi ya, inovasi suatu produk, bisa suatu proses ya. Jadi harus ada kebaruan ya. Paten ini adalah
pemecahan dari suatu masalah ya berkaitan dengan fungsi teknis. Nah, gampangnya adalah paten ini contohnya vaksin ya, vaksin COVID ya, seperti 5 tahun 6 tahun lalu kita mengalami yang namanya wabah COVID-19 ya. Nah, dengan adanya masalah ini maka manufaktur obat-obatan itu mereka berlomba-lomba, para peneliti mencari cara untuk menemukan obat ya atau vaksin. Nah, akhirnya ditemukan beberapa vaksin, ada vaksin Seneca, vaksin Pfizer dan macam-macam lainnya. Itu dilindungi dengan yang namanya paten. Jadi paten ini invensi atau penemuan gitu ya. Kemudian selanjutnya juga ada yang namanya desain industri. Nah, desain industri ini berkaitan dengan desain dari suatu produk yang diperjualbelikan ya. Bisa desain meja. Ini misalnya warnanya coklat, kemudian ada konfigurasinya ya. Ini bisa didaftarkan dan dilindungi dalam desain industri. Kemudian laptop ya. Saya sebut merek laptop MacBook punya layout yang sedemikian rupa, ini bisa dilindungi dalam desain industri. Kemudian juga ada selanjutnya hak cipta. Nah, apa itu hak cipta ya? Hak cipta itu adalah melindungi seni, ya, seni kreativitas seperti lagu, musik, film, lukisan, bahkan hasil karya fotografi pun itu juga dilindungi dalam hak cipta. Ya, software itu juga masuk ke rezim dari hak cipta. Jadi macam-macam ya hasil olah pikir manusia wujudnya, dan itu ada rezimnya atau ada koridornya masing-masing, Mbak Diva. Dan yang mungkin kita akan bahas lebih dalam ya dalam malam ini tuh terkait merek. Nah, ini saya baru menjawab pertanyaan Mbak Diva, apa itu merek ya. Jadi merek itu adalah tanda pengenal suatu barang atau jasa yang bisa direpresentasikan dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi. Ada juga yang kita kenal namanya merek suara. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang tahu, dulu ada yang namanya jingle Telkom Flexi. Ada yang masih ingat nggak nadanya gimana? Telkom Flexi, bukan telepon biasa. Ya, mungkin yang angkatan 90-an, 80-an masih ingat ya. Atau mungkin yang anak-anak milenial atau Gen Z tahu nada ini, Tokopedia. Nah, itu juga dilindungi sebagai merek suara ya di Indonesia. Sebenarnya ada merek-merek lain seperti merek hologram, kemudian merek 3 dimensi, dan juga ada merek-merek parfum ya. Nah, tapi memang merek parfum ini belum dilindungi di Indonesia. Jadi ada beberapa merek non konvensional yang sudah dilindungi. Tadi salah satu contohnya adalah merek suara, kemudian merek hologram, merek 3 dimensi, itu beberapa sudah dilindungi dan diakui di Indonesia. Tapi juga ada beberapa yang belum diakomodasi di Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Diva. Baik Pak, berarti untuk merek sendiri itu bisa berarti artinya Pak identitas. Ya, suatu identitas untuk membedakan produk atau usaha jasa kita dengan milik orang lain gitu ya Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, saya sudah buat desain merek saya gitu Pak, logonya sudah saya buat Pak, sudah saya pasarkan juga, sudah saya tempelkan juga di produk-produk usaha saya. Nah, itu sudah cukup ya Pak, bisa dikatakan kalau itu logo dan produk-produknya itu milik saya. Ya, jadi misalnya ini ya, saya kasih analogi, contohnya Mbak Diva membuat merek apa nih? Mbak Diva mau jualan batik gitu ya. Batiknya ini ada toko online, ada e-commerce-nya, ada toko offline juga. Ya. Kemudian di batiknya itu ditempeli stempel. Mungkin mereknya Diva gitu ya. Batik Diva. Batik tulis Diva. Nah, sudah diiklankan ya, sudah dibuatkan Instagram, ada TikTok-nya. Kemudian apalagi yang sekarang viral ya, sudah dibuatkan videonya segala macam ya, Google Ads, Facebook, Meta segala macam sudah dijalankan semuanya, sudah merintis ya Mbak Diva dari mungkin sudah 1 tahun gitu ya.
Nah, tadi pertanyaan Mbak Diva, apakah cukup sampai sana? Ya, apakah cukup kita menggunakan, kita mempublikasikan merek kita? Jawabannya nggak cukup, Mbak Diva. Jadi it's not building our brand, ya, membangun brand kita itu baik, it's great, it's good, but it's not enough. Nggak cukup hanya dengan membangun, menggunakan, mempublikasikan merek kita. Harus juga yang namanya dilindungi. Jadi nggak hanya membangun, tapi juga kita perlu melindungi merek kita, brand kita yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nggak cukup kita bangun saja, tapi harus dilindungi. Gitu Mbak Diva. Ya Pak, ini mungkin masih banyak orang ya Pak, masih banyak masyarakat juga. Mungkin masih banyak yang berpikir juga ketika kita sudah mendesain, membuat logo merek itu, kita udah memasarkan sampai kemana-mana, sampai bahkan udah terkenal juga, meskipun digunakan sejak lama, itu berarti masih belum menjamin merek kita itu 100% aman dan jadi milik kita gitu ya Pak. Nah, tadi juga Bapak sebutkan kalau perlu dilindungi, merek itu perlu dilindungi. Caranya gimana Pak untuk melindungi merek supaya dalam tanda kutip aman gitu Pak? Caranya gampang Mbak Diva ya, Bapak Ibu. Cara melindungi merek adalah dengan mendaftarkan. Mungkin jawabannya simple ya, tapi nanti lebih kompleks dari itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi caranya melindungi gimana? Ya dengan caranya mendaftarkan ke negara gitu. Karena merek itu menganut sistem yang namanya first to file. Ya, beda dengan hak cipta yang sistemnya kita menggunakan first to use atau first to publish. Jadi kalau kita bikin lagu, bikin musik, melukis gambar gitu ya, untuk mendapatkan perlindungan itu nggak harus kita daftarkan ke negara. Meskipun ada mekanisme yang namanya pencatatan hak cipta, tapi itu bukan obligasi, bukan obligatory atau bukan kewajiban. Ya, itu adalah sifatnya opsional untuk nanti pada saat misalnya ada sengketa itu dapat memperkuat pencatatan. Tapi esensinya adalah hak cipta ini tidak wajib untuk dicatatkan, tapi hanya sebatas disarankan. Nah, dari hak cipta ini, nanti sebelum saya jelaskan tentang merek ya, hak cipta ini itu first to use atau first to publish. Jadi sudah lahir haknya sejak ciptaan itu dipublikasi. Misalnya kita upload ke Instagram, itu sudah otomatis terlindungi Bapak Ibu. Berbeda dengan yang merek, yang namanya merek, kita punya nama, kita punya logo, kita perjualbelikan, nggak cukup sampai sana, kita harus juga untuk yang namanya mendaftarkan ke negara. Makanya sistemnya adalah first to file. Ada yang tahu di sini apa itu first to file? Ya, jadi first to file itu definisinya adalah siapa yang mendaftarkan lebih dahulu, maka pihak tersebut adalah pihak yang memiliki hak, yang berhak atas merek tersebut. Jadi makanya disebut sebagai sistem first to file, Mbak Diva. Gitu. Ya, berarti sifatnya gimana Pak? Siapa cepat dia dapat gitu ya Pak? Betul, siapa cepat dia dapat. Nah, kalau untuk prosesnya itu boleh di breakdown Pak, kira-kira berapa lama, kemudian prosesnya seperti apa, biar Bapak Ibu audiens di sini juga punya gambaran gitu Pak, cara untuk mendaftarkan merek. Ya, tadi saya katakan ya bahwa merek ini perlu dilindungi. Gimana melindunginya? Dengan cara didaftarkan. Nah, sekarang kita masuk ke proses atau cara mendaftarkannya bagaimana Pak? Begitu kan? Nah, cara mendaftarkan merek itu adalah kita melakukan yang namanya pengajuan permohonan. Ya, kita memohonkan merek yang kita punya ini ke negara, ke Republik Indonesia. Lewat siapa? Ya, domainnya kita harus tahu. Lewat mana nih kita daftarkan merek kita? Lewat yang namanya Kementerian Hukum. Dulu Kemenkumham, sekarang berganti menjadi Kemenkum. Di bawah Kemenkum ada yang namanya Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, lewat instansi inilah kita memohonkan merek kita ke negara. Jadi melalui proses permohonan Mbak Diva.
Nah, tadi ditanyakan juga ya, prosesnya berapa lama. Nah, tadi saya sampaikan bahwa merek ini sebenarnya yang tepat istilahnya adalah permohonan pendaftaran merek, bukan sekedar pendaftaran. Jadi bedakan antara permohonan dengan pendaftaran. Kalau pendaftaran kita submit, itu otomatis akan terbit sertifikat. Nah, berbeda dengan permohonan, kita namanya memohonkan sesuatu, itu belum pasti diterima Bapak Ibu. Ada prosesnya, butuh waktu. Ya, kalau ditanya butuh waktunya berapa lama, itu cukup relatif Mbak Diva. Kalau sekarang itu lebih cepat dibandingkan mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun lalu. Kita bicara belakang ya, 2020. Klien kami ini masih butuh waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun dari submit sampai terbit sertifikat. Nah, sekarang ini 2026 untuk mengajukan merek sampai dengan terbit putusan atau sampai dengan terbit sertifikat itu kita hanya butuh waktu kurang lebih 6 sampai 9 bulan. Nah, itu prosesnya cukup panjang dan cukup banyak tahapnya Mbak Diva. Berarti kalau dari 2 tahun dipangkas sudah 3 sampai 9 bulan itu berarti cukup cepat ya Pak hitungannya? Ya, cukup cepat Mbak Diva, karena kan kita juga ini ya menganut Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali mekanisme dan flow atau tahap-tahapan yang dipangkas, yang sebelum dari lama, yang dari bertahun-tahun itu dipangkas supaya sedemikian rupa sehingga lebih efisien dan lebih efektif. Begitu. Ya, tadi Bapak saya juga sebutkan gitu ya Pak, untuk proses pendaftaran merek ini waktunya cukup relatif Pak. Nah, itu yang mempengaruhi apa Pak? Berarti kalau saya boleh, kalau sepemahaman saya Pak, antara proses pendaftaran merek yang satu dengan yang lainnya itu bisa jadi memiliki waktu yang berbeda gitu Pak. Nah, itu proses atau apa yang mempengaruhi lamanya waktu itu Pak? Oke, sekarang kita bicara tentang masuk ke prosesnya ya di DJKI. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke prosesnya, saya jelaskan dulu 3 bagian besar. Ya, bagaimana step by step kita ini mendaftarkan merek kita. Nah, mungkin saya bisa minta tolong ke panitia ya buat menggunakan next slide. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini adalah bagan atau alur proses permohonan merek di DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual Indonesia. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat prosesnya banyak ya, ini tahap-tahapnya, bahkan mungkin sampai nggak kebaca dari kursi di sana ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini saya jelaskan. Nah, sebelum sampai ke sini, ini adalah proses di mana kita sudah submit merek kita. Tapi kita mungkin perlu tahu dulu ya, apa yang harus kita lakukan sebelum submit merek kita, sebelum kita ajukan merek kita. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian besar. Ada yang namanya pre-filing, kemudian ada yang namanya filing, dan juga ada yang namanya pasca permohonan atau pasca pendaftaran. Nanti saya akan bicara lebih lanjut di bagian akhir ya, terkait pre-filing. Pre-filing ini adalah bagian di mana kita sebelum mengajukan atau submit merek kita. Nah, apa yang harus kita persiapkan sebelum mengajukan merek kita? Apa yang harus dilakukan? Strateginya apa aja, begitu ya kan? Pertama, kita harus siapkan dulu persyaratannya apa aja, ya. Ada yang namanya, misalnya kita mau mengajukan atas nama perorangan, kita butuh KTP. Kemudian kita juga butuh yang kedua adalah etiket. Apa itu etiket merek? Etiket merek itu adalah file desain logo yang mau kita ajukan. Jadi itu nanti adalah bagian yang dilindungi, ya, etiket merek. Kemudian itu kalau pemohonnya WNI atau perorangan. Nanti saya jelaskan juga, ada misalnya WNA maka butuh paspor, misalnya badan hukum itu maka misalnya PT ya, butuh akta pendirian, NIB, dan lain-lainnya. Itu nanti mungkin sesi persyaratan lebih lengkap
bisa kita lanjutkan di booth Nusantara Paten ya setelah talk show ini. Tapi singkatnya kita harus siapkan persyaratan. Kemudian yang paling penting adalah melakukan pengecekan. Ini yang menjadi esensi dari talk show kita hari ini. Jadi mendaftarkan itu tadi yang saya bilang berbeda dengan memohonkan ya. Pendaftaran itu pasti terbit sertifikat, tapi kalau permohonan itu belum tentu. Bisa saja merek kita ditolak, Bapak Ibu. Nah, ini yang mau kita hindari. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan sekian biaya, tapi kemudian at the end di akhir ternyata ditolak merek kita. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut seperti apa ngecek gitu ya. Ya, biasanya alasan kenapa merek itu ditolak apa? Oke, kalau kita bicara tentang alasan ya macam-macam sebenarnya Mbak Diva. Tapi yang paling sering terjadi adalah karena ada persamaan atau kemiripan antara merek yang kita ajukan dengan merek lain yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Misalnya merek Diva, DIFA. Mbak Diva mau mengajukan merek ya. Tapi ternyata sudah ada merek lain yang terdaftar di DJKI. Namanya DIVA. Itu kan sama-sama dibaca Diva. Nah, kebetulan jenisnya juga sama. Untuk sama-sama batik misalnya ya. Nah, itu beresiko atau cenderung ditolak oleh pemeriksa merek nanti. Gitu Mbak Diva. Nah, mungkin saya jelaskan ya di layar ini. Tadi kita lanjutkan terkait proses filing. Tadi sudah kita persiapkan dari pre-filing apa saja sudah kita cek aman. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita mengajukan permohonan ke DJKI. Permohonan ini bisa diajukan pertama mandiri, jadi Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan akun e-filing ke website DJKI. Atau yang kedua adalah melalui konsultan. Seperti kantor kami Nusantara Paten, itu bisa menjadi kuasa Bapak Ibu untuk memohonkan mereknya di DJKI. Nah, setelah kita submit, maka bolanya akan dilempar ke DJKI. Ya, yang akan memproses selanjutnya DJKI. Ada yang namanya pemeriksaan formalitas, ada yang namanya publikasi selama 2 bulan, kemudian ada pemeriksaan substantif, sampai akhirnya akan terbit putusan apakah ditolak atau diterima. Seperti itu Mbak Diva. Ya Pak, saya mau bahas jawaban Bapak yang tadi ya Pak, yang misalnya saya mendaftarkan merek gitu. Saya punya merek nih Pak, Diva namanya untuk batik. Ternyata ditemukan pada waktu pengecekan itu juga ditemukan merek Diva, tapi untuk susu bayi Pak. Nah itu apakah merek saya yang mau didaftarkan untuk batik itu bisa beresiko untuk ditolak Pak? Oke, ini pertanyaan cukup bagus ya. Tadi mereknya Diva, pembandingnya Diva, tapi yang satu untuk batik, yang lain untuk susu bayi. Nah, bisa nggak nih Diva yang batik diloloskan terbit sertifikat? Begitu ya pertanyaannya ya. Nah, menurut Undang-Undang Merek pasal 21 huruf A ya, itu bahwa permohonan dapat ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan terhadap barang atau jasa yang sejenis. Ya, highlightnya adalah barang atau jasa yang sejenis. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu ngecek ketemu merek yang namanya sama, tapi jenis barangnya beda, kelasnya beda, itu masih dimungkinkan untuk lolos, masih dimungkinkan untuk terbit sertifikat, begitu ya. Jadi kita harus lihat nih. Tapi kemudian yang kedua kita juga perlu tahu apakah desainnya sama Mbak Diva atau desainnya beda. Kalau desainnya persis sama, namanya sama, kemudian logonya juga sama, maka pemeriksa bisa menggunakan pasal 21 ayat 3. Apa itu ayat 3? Adalah ditolak karena alasan etikat tidak baik atau bad faith. Istilah keren atau bahasa Inggrisnya bad faith.
pemohon ini punya niat jahat ya. Kalau namanya sama sih ya sama-sama aja, nggak perlu sampai dompleng logonya, desainnya sama, warnanya sama, kan bisa beda, kenapa kok harus sama? Nah itu bisa diartikan bahwa pemohon punya etika tidak baik atau bad faith tadi. Itu juga bisa dijadikan alasan untuk menolak, Mbak Diva. Jadi sepanjang jenis produk saya dengan yang sudah didaftarkan itu berbeda, berarti masih bisa dibilang aman-aman saja. Betul, Mbak Diva. Baik, untuk proses pendaftaran Pak, siapa saja sih Pak yang bisa mengajukan permohonan merek? Oke, tadi ini sudah saya bahas singkat ya, mungkin saya bahas lagi lebih detail. Jadi kalau kita pertanyaannya siapa, ini berarti membahas subjek ya, subjek yang berhak, siapa saja sih yang bisa mendaftarkan merek di Indonesia. Pertama ada yang namanya WNI, ya semua WNI bisa mendaftarkan selama kita punya KTP. Kemudian WNA itu juga bisa. Kemudian badan hukum yang diakui di Indonesia, PT, yayasan, koperasi itu juga bisa mengajukan mereknya. Kemudian juga badan hukum asing ya, misalnya di Malaysia itu badan hukumnya ada yang namanya SDN BHD ya, Berhad, singkatan kepanjangannya Berhad, itu bisa. Atau juga COLTD, Company Limited, badan hukum asing, itu juga bisa. Nah, mungkin juga Bapak Ibu ada di sini yang punya CV. Nah, ini sedikit teknis ya. Kalau di undang-undang merek yang bisa mengajukan itu hanya badan hukum. Nah, badan hukum yang diakui di Indonesia itu adalah PT, yayasan, koperasi. Sedangkan CV itu tidak termasuk sebagai badan hukum. CV itu adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tapi secara praktek itu ternyata masih bisa CV ini mengajukan pendaftaran sebagai pemohon dan atau pemilik. Ya, ini cukup anomali sehingga mungkin ke depan kita juga bisa koreksi juga atau masukan ya bagi DJKI untuk bisa merevisi undang-undang. Gitu. Apakah konsisten hanya badan hukum saja atau memang bisa CV ini diperbolehkan? Begitu. Kita juga ada kasus kemarin ya, misalnya UD itu juga bukan badan hukum, tapi ya kontroversi, bisa nggak nih UD, usaha dagang itu mengajukan sebagai pemohon atau pemilik merek? Begitu Mbak Diva. Ya, perbedaannya apa Pak kalau kita mendaftarkan sebagai seorang individu ataupun sebagai perusahaan gitu Pak? Apakah nanti ada pengaruhnya ke lama cepatnya proses pendaftaran atau bagaimana? Nggak ada. Kalau masalah proses semuanya sama ya. Yang membedakan hanya persyaratannya saja tadi yang saya sampaikan. Kalau pemohon perorangan berarti hanya butuh KTP atau paspor, tapi kalau badan hukum kita butuh akta NIB, kemudian KTP direktur atau paspor direktur. Jadi yang membedakan hanya persyaratannya saja Mbak Diva. Tapi untuk kewajiban, tanggung jawab dan proses lainnya itu semuanya sama, nggak ada bedanya. Ya, kalau menurut Pak Sian sendiri, sebenarnya apa sih Pak waktu yang terbaik gitu ya untuk mendaftarkan merek? Oke, ada yang tahu di sini kapan waktu yang terbaik untuk mendaftarkan merek? Ada yang jawab sekarang. Ya sekarang, betul ya. Jawabannya adalah sekarang adalah waktu yang terbaik untuk mendaftarkan merek. Tapi kalau bisa ya sebelum-sebelumnya ya, jadi merek itu harusnya diajukan pada saat bahkan sebelum kita merintis usaha kita atau bisnis kita. Kita sudah tercetus namanya, logonya sudah punya, pada saat itu saat yang tepat langsung kita daftarkan. Jangan sampai kita tunggu berjalan bertahun-tahun kayak tadi kasusnya Mbak Diva, sudah setahun 2 tahun mendaftarkan ketolak karena sudah ada nama yang mirip atau ada nama yang sama karena hanya beda beberapa hari misalnya, atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi waktu yang tepat adalah ya sekarang adalah waktu yang paling tepat. Semakin cepat semakin baik
Gitu Mbak Diva. Oke, berarti semakin cepat semakin baik ya Pak. Kalau bisa malah jangan nunggu sampai mereknya dikenal orang dulu, jangan nunggu sampai mereknya terkenal dulu baru didaftarkan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang ingin memulai usahanya atau mungkin sudah berjalan tapi masih belum didaftarkan mereknya, bisa konsultasi dulu langsung nanti ya ke booth Nusantara Paten yang ada di nomor 135. Nanti kita akan bantu juga pengecekan dan juga pendaftaran mereknya. Nah Pak, ini mungkin masuk ke pertanyaan yang sering muncul ya Pak. Kalau tidak salah itu pendaftaran merek itu bisa dilakukan melalui kuasa juga Pak, tapi juga bisa didaftarkan secara mandiri tadi Bapak bilang kan. Nah itu dalam kondisi apa Pak pelaku usaha itu harus mendaftarkan secara mandiri ataupun menggunakan konsultan? Ya, jadi pertanyaannya kapan waktu yang tepat ya, atau kapan sih kita sebaiknya daftar merek langsung ke DJKI, atau kapan sebaiknya kita daftar merek kita melalui konsultan ya. Jawabannya kalau kita sudah paham, kita sudah yakin merek kita pasti terbit, kemudian kita juga tahu caranya mendaftarkan, Bapak Ibu punya waktu yang banyak ya untuk memantau proses sedetail ini, sebanyak ini, ya silakan saja, itu nggak masalah. Atau mungkin sudah berkali-kali mengajukan merek ya, namanya unik, nggak ada yang sama, sudah yakin 100% bisa langsung, sudah tahu syaratnya. Tapi kalau kita ini di sini mungkin banyak yang pelaku usaha ya, pelaku usaha itu, bagi pelaku usaha waktu itu adalah hal yang sangat berharga ya. Pelaku usaha itu sebaiknya ya fokus ke usahanya saja, nggak perlu ngurusin remeh-temeh ya untuk memonitoring mereknya setiap hari. Itu kan butuh waktu, butuh effort. Nah, kemudian juga misalnya merek kita beresiko ditolak, kemudian akan terbit yang namanya usul tolak. Nah, saya belum jelaskan, tapi waktunya mepet ya. Ada yang namanya usulan penolakan, ada yang namanya penolakan tetap. Kita harus mengajukan yang namanya tanggapan atau sanggahan ya. Itu kan kita butuh yang namanya skill. Kalau kita nggak tahu caranya ya sebaiknya kita serahkan ke yang ahli gitu ya. Nah, yang ahli itu oleh undang-undang disebutkan adalah kuasa, atau dalam konteks ini adalah konsultan kekayaan intelektual terdaftar. Salah satunya adalah Nusantara Paten, begitu Mbak Diva. Iya, bisa. Yang ragu-ragu, pelaku saya ragu-ragu bisa langsung ke booth Nusantara Paten aja ya. Ya Pak, saya ingin kembali lagi ke proses pendaftaran merek tadi. Mungkin bisa dijelaskan Pak alasan penolakan tadi, kan ada persamaan juga ya Pak, bisa kemiripan. Nah, ini kemiripan yang dimaksud itu dalam hal apa Pak? Oke, jadi pemeriksa dalam mereview atau memeriksa merek ini ada beberapa pertimbangan ya Mbak Diva. Ada yang namanya juklak juknis. Apa itu juklak juknis? Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Di dalam juklak juknis ini ada banyak teori dan prinsip dan juga langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk memeriksa merek. Nah, beberapa di antaranya adalah menilai dari segi persamaan. Ada yang namanya persamaan pada pokoknya, ada yang namanya persamaan secara keseluruhan atau persamaan identik. Nah, merek bisa ditolak jika mengalami atau ditemukan merek pembanding yang ada persamaan atau persis sama. Nah, apa aja sih persamaannya? Ada yang namanya persamaan visual, persamaan fonetik ya, atau persamaan pelafalan, persamaan konseptual. Ya, kurang lebih seperti itu, ada persamaan. Tapi selain daripada persamaan, merek juga bisa ditolak jika ada unsur bad fit atau etika tidak baik. Kemudian misalnya juga ditolak karena melanggar asusila, ketertiban, ya, itu juga bisa ditolak. Seperti itu Mbak Diva. Ya, Pak, jujur saya masih agak bingung gitu ya Pak, yang dimaksud dengan persamaan fonetik ini seperti apa, persamaan visual ini seperti apa. Mungkin Pak Sian bisa menjelaskan, atau mungkin memaparkan kalau perlu dengan PPT gitu Pak.
Oke, panitia mungkin saya boleh masuk ke PPT saya di laptop ya. Ya. Bentar, dibalikin ke Oh awal gitu, aja. oke. Ini narik ke bawah ya. Oh, oke, nah. Oke, kita masuk ke case yang pertama ya, ke kasus yang pertama. Contohnya persamaan itu seperti apa sih gitu ya Mbak Diva tadi pertanyaannya. Nah, ada yang namanya persamaan visual. Ya di layar Bapak Ibu bisa lihat di merek sebelah kiri ya. Itu mungkin kita tahu semua namanya Levi's ya, itu merek celana jeans ya. Kemudian di kanan ini ilustrasi ya, bukan merek sesungguhnya. Ada yang merek di sini Thomas. Ya. Kalau dari pelafalan ya, kita ngomong Levi's, yang satu Thomas. Menurut Mbak Diva sama atau beda? Beda, Pak. Ya, saya barusan nyebutkan merek Levi's. Satunya lagi Thomas. Beda ya? Ya. Beda. Tapi kalau Mbak Diva lihat ke layar belakang ya, yang satu Levi's, yang satu Thomas. Kira-kira ada kemiripan nggak Mbak Diva? Kalau ini sih mirip, Pak. Mirip dari apanya ini Mbak? Dari tulisannya, dari letak R-nya juga, dari fontnya, Dari warnanya. dari warnanya juga. Ya. Jadi untuk menentukan persamaan visual itu kita membutuhkan yang namanya indera penglihatan atau mata kita. Kalau kita nggak melihat, kita nggak bisa tahu ini ada persamaan atau enggak nih Levi's atau Thomas. Saya taunya beda Levi's ya dan Thomas ya beda. Tapi kalau saya lihat ke layar Levi's dan Thomas, loh kok sama-sama merah, loh bawahnya kok sama-sama ada kerowaknya, ya, loh kok sama-sama ada putihnya. Nah, ini yang disebutkan sebagai persamaan visual. First impression waktu kita melihat itu ada kemiripan atau persamaan. Dalam kasus ini itu untuk pakaian, yang satu juga untuk pakaian. Jadi ada persamaan ya, dari warna, desain fontnya, kemudian logonya, itu termasuk dalam persamaan visual. Mungkin kita lanjut ke case selanjutnya. Nah, sekarang saya jelaskan ada yang namanya persamaan fonetik. Kira-kira ada yang tahu apa itu persamaan fonetik? Persamaan fonetik itu adalah persamaan secara pelafalan, ya, dari huruf ke hurufnya, teksnya ini sama. Ya, yang merek kiri itu namanya Manaraja Roastery. Untuk apa ini? Untuk jasa kafe ya Mbak Diva. Kemudian yang kanan sama Manaraja
Coffee. Nah, yang satu Manaraja Roastery, yang satu Manaraja Coffee. Nah, di sini kalau kita lihat secara visual, logonya sudah beda ya. Yang satu ada gambar beans coffee-nya, biji kopi, tapi yang di merek kanan yang warna biru itu logonya apa? Daun-daun ya. Kalau disandingkan kita lihat beda. Tapi secara nama saya nggak perlu lihat, tapi Diva bilang yang satu apa? Manaraja Roastery, yang satu Manaraja Coffee. Loh, ini sama-sama Manaraja. Nah, ini ada yang persamaan di sini. Jadi persamaan secara pelafalan MANARAJA. Satunya juga MANARAJA. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin Bapak Ibu di sini penasaran, loh Pak, itu kan ada yang satu roastery, satunya lagi kan coffee, kan bisa Pak jadi pembeda, gitu ya pertanyaannya ya. Satu Manaraja Roastery, yang satu coffee, kan ada roastery dan coffee, bisa nggak dijadikan dari pembeda? Nah, jawabannya roastery ini kalau kita translasikan itu adalah berhubungan dengan kopi ya. Di bahasa Indonesia roastery itu apa? Untuk pemanggangan ya, untuk manggang, dan itu berkaitan dengan kopi. Coffee itu juga kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah kopi. Nah, roastery dan coffee ini itu berkaitan dengan jenis merek atau jenis usaha yang didaftarkan untuk mereknya, sama-sama kelas 43. Nah, untuk kata yang sifatnya deskriptif ya, ini highlight garis bawahnya, deskriptif atau berkaitan atau berhubungan dengan jenis barang atau jasanya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai daya pembeda. Misalnya Manaraja Indonesia, yang satu Manaraja Internasional. Kata Indonesia dan internasional ini sama-sama memiliki daya pembeda yang sangat rendah ya, tidak cukup deskriptif. Atau bahasa kerennya low atau zero protection degree, tidak dilindungi sebagai merek. Misalnya kita punya merek Hotel Diva, saya pakai nama Diva lagi ya supaya aman. Hotelnya kan nggak dilindungi sebagai merek, orang lain juga boleh pakai nama hotel, kan gitu ya. Nah, sama lainnya dengan ini, roastery ini nama yang umum untuk kafe, digunakan untuk kafe, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai daya pembeda Mbak Diva. Maka yang akan dilihat oleh pemeriksa ini adalah merek yang uniknya. Yang mana sih di sini? Manaraja di sini, Manaraja dengan Manaraja. Sehingga ini berisiko ditolak Mbak Diva karena mengandung persamaan fonetik. Nah, selanjutnya ini sama-sama masih persamaan fonetik. Yang satu santai, yang satu santai. Ya. Kalau kita lafalkan ya, kita eja SANTAI. Satunya lagi SANTAY. Pertanyaan saya, apakah ini ada persamaan atau sudah bisa dibedakan? Yang kiri santai pakai I, yang satu pakai Y. Ya. Jadi kalau di dalam persamaan fonetik itu ada yang namanya persamaan secara prefix dan persamaan sufiks. Apa itu prefix dan sufiks? Prefix itu adalah persamaan di awalan. Awalnya sama, SANTA-nya ini sama dengan yang SANTAY ya. Bedanya hanya di sufiksnya saja, di akhirannya. Yang satu I, yang satu Y. Tapi kalau kita ucapkan itu masih ada persamaan santai dengan santai ya, nggak jauh beda ya Mbak Diva ya, bisa kecelek ya bahasa Jawanya, orang bisa tertipu, sama-sama untuk pakaian apalagi ya. Nah, ini beresiko Bapak Ibu kalau kita mengajukan kemudian kita temukan di pangkalan data merek SANTAY santai, kita mau mengajukan merek SANTAY, itu cukup beresiko. Ini contoh case persamaan fonetik. Jadi kalau ada case seperti ini bisa dipertimbangkan ulang, cari opsi atau alternatif yang lain, begitu ya. Mungkin Mbak Diva mau menambahkan atau lanjut? Lanjut. Ya. Ini masih persamaan fonetik ya. Yang satu calea, yang satu kalea. Nah, calea ini
kalau mungkin kita orang awam bacanya tetap Calea. Ya, mungkin orang Jawa, Sunda, Madura ya. Bacanya Calea. Tapi kalau orang yang apa ya, mungkin lebih internasional gitu ya. C ini dibaca sebagai K. Ya. Jadi Calea ini juga bisa dibaca sebagai Kalea. Nah, ini juga salah satu contoh kasus yang memiliki persamaan fonetik. Ya, Calea dan Kalea. Sama-sama untuk pakaian. Yang satu untuk alas kaki, sepatu, yang satu untuk pakaian dan alas kaki. Nah, ini ada persamaan di jenis barang, kelasnya sama, fonetiknya juga sama. Ini yang sama bukan prefiksnya, tapi sufiksnya. Akhirannya sama-sama alea. Tapi awalnya C dan K itu beda. Tapi sama-sama bisa dibaca kalea. Nah, ini beresiko ditolak juga. Lanjut, ini masih persamaan fonetik alfa dengan alpa. Alpa ini bisa dibaca juga alfa. Nah, ini salah satu case ya. Ini juga contoh beresiko. Ya, kita next. Kemudian berikutnya ada sumo dengan soemo. Kalau ejaan lama OE dibaca apa? U. Ya, jadi bacanya su, bukan soe, bukan soemo. Tapi kalau ya orang zaman dulu 70-an, 60-an masih bisa baca. Ini bukan soemo tapi sumo. Ya, sama-sama sumo. Bisa kena tolak juga. Kemudian ini taring dengan taring, sama-sama belakangnya ke NG dengan NK ini dibaca sama. Bisa kena tolak juga. Nah, ini menarik ya. Yang satu mereknya Wani WANI, yang satu WAN1. Nah, WAN1 itu bisa dibaca WAN1, tapi juga bisa dibaca Wani karena I itu mirip dengan angka 1. Misalnya yang lain, contohnya 5, angka 5 itu mirip dengan S, 4 itu mirip dengan A, ya. Itu bisa dianggap oleh pemeriksa sebagai persamaan fonetik. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan yang berikutnya, ada yang namanya persamaan konseptual. Kalau tadi saya jelaskan ada persamaan fonetik, persamaan visual, ini persamaan konseptual, ya. Mbak Diva, kalau Mbak Diva lihat di sini yang merah, mereknya Sunrise. Yang satu Morning Sun. Kalau secara fonetik, Mbak Diva, ini saya mau tanya ke Mbak Diva. Beda atau sama Mbak Diva? Kalau secara fonetik ya? Fonetik tadi didengar ya Pak. Kalau Sunrise dengan Morning Sun itu terdengar beda. Betul. Betul, ya. Kalau kita bandingkan Sunrise dengan Morning Sun, sudah beda ya. Tapi konseptual itu bukan melihat fonetik atau pelafalannya, tapi yang dilihat adalah dari sisi semantik atau sisi arti atau maknanya. Nah, di sini Sunrise dengan Morning Sun itu masih memiliki ada persamaan makna. Nah, ini bisa juga dijadikan oleh pemeriksa sebagai bahan atau dijadikan sebagai pembanding persamaan konseptual. Sama-sama ada matahari terbit ya. Ini logonya juga sama-sama matahari terbit, kemudian artinya juga sama. Ini pagi gitu ya, matahari pagi. Itu bisa kena tolak juga Mbak Diva, karena ada persamaan konseptual. Jadi konseptual ini karena ada persamaan arti, makna atau semantik ya. Nah, ini persamaan konseptual juga. Yang satu teks, tulisan SUPERMAN. Yang satu itu maskotnya atau logonya, gambar Superman. Orang kalau nggak ngelihat teks ini bisa nggak? Bisa Mbak Diva cuma lihat yang ini aja ya, yang kanan ya. Dan jangan lihat ini gambar Superman. Mbak Diva tahu nggak kalau ini Superman? Tahu Pak. Tahu ya, karena cukup unik ya. Sudah ada jubah merahnya, warnanya jubahnya ini warna biru, terbang, di sini ada logo S-nya. Kita tahu bahwa ini adalah logo atau maskot Superman.
Nah, ini bisa kena tolak juga orang yang mengajukan merek Superman dengan kata-kata. Ini persamaan konseptual. Ini sama ini ya juga ya. Rose dengan mawar. Rose ini bahasa Inggris dari mawar. Ini juga termasuk salah satu persamaan konseptual. Kemudian ini Aiwe sama juga. Pak, ini mungkin saya semakin penasaran ya Pak. Ini kan tadi Bapak bilang juga perlu dilakukan pengecekan. Nah, pengecekan yang merek-merek seperti ini Pak, itu lewat mana sih Pak? Ya, ini Mbak Diva ngasih kode nih, artinya waktunya sudah mau habis ya. Ini ya tadi saya panjang lebar jelaskan ya kiat-kiat tips dan trik cara ngecek merek. Nah, selanjutnya cara ngeceknya di mana ya? Lokasinya di mana kalau mau ngecek merek? Ini saya kasih case terakhir ya, Clara dengan Clara, namanya sama, jenis barangnya masih ada kaitan. Yang satu kelas 25 untuk pakaian, yang satu kelas 35. Ini masih ada persamaan meskipun kelasnya sama. Kelasnya berbeda ya. Kelasnya berbeda tapi jenis jasanya sama atau jenis barangnya sama. Itu masih bisa ditolak oleh pemeriksa. Jadi jangan hanya melihat dari persamaan kelas. Ini cukup penting ya. Kelas beda itu belum tentu aman, Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin di sesi selanjutnya saya akan bahas apa sih kelas atau klasifikasi ya. Tapi intinya kelas yang berbeda itu belum tentu merek kita aman. Kita harus lihat juga apakah ada korelasi barang dan atau jasa kita dengan yang lain gitu ya. Misalnya ini kelas 25 untuk pakaian, yang kelas 35 untuk toko pakaian. Itu masih relevan sehingga bisa dijadikan pemeriksa sebagai acuan untuk menolak merek ini. Oke, kita sampai di sini dulu. Nah, ini masih ada contoh-contoh yang lain ya sebenarnya. Tapi saya akan jelaskan secara ringkas. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah website resmi official dari DJKI atau namanya Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Semua Bapak Ibu bisa akses secara free, secara gratis ya. Bisa diakses dimanapun lewat HP atau lewat website di laptop. Nah, ini ya. Domainnya adalah pdki-indonesia.dgip.go.id. Nah, ini adalah pangkalan data atau database untuk kita melihat dan membandingkan merek-merek apa saja yang sudah terdaftar gitu ya. Kita kasih contoh, misalnya kita mau daftarkan merek Nusantara, maka kita masukkan keywordnya Nusantara di sini. Nah, di sini akan menampilkan output atau hasil pembanding yang mengandung kata Nusantara. Nah, ini kan banyak ya Bapak Ibu. Ada kode kelas 14, kode kelas 35, kode kelas 45, 21, 17 dan lain-lain. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan filter atau mempersempit hasil pencarian. Yang pertama dengan cara Bapak Ibu harus tahu merek Nusantara ini digunakan untuk apa sih? Misalnya digunakan untuk jualan baju. Ya, maka baju ini ada di kelas 25. Nah, gimana cara tahunya kelas 25? Saya sudah hafal. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat atau bisa tanya ke kami ya. Cocoknya di kelas berapa sih? Maksudnya dilindungi di kelas berapa? Itu bisa tanya ke konsultan atau juga bisa dicek sebenarnya di website DGIP atau DJKI. Nah, ini sudah saya filter ya. Nah, ini akan muncul merek-merek yang hanya terdaftar atau diajukan di kelas 25 saja. Ternyata sudah ada Mbak Diva merek Nusantara. Ya, yang satu didaftar, yang satu ditolak. Nah, yang satu didaftar juga ini. Nah, ada yang dianggap ditarik kembali, tapi ini Sugarland Nusantara, Putra Nusantara, Kelambi Nusantara. Nah, ini case yang cukup unik ya. Ada dua merek
yang terdaftar di kelas yang sama, tapi pemiliknya berbeda. Nah, ini ada beberapa alasan yang mungkin bisa dijadikan sebagai oleh pemeriksa terbit dua-duanya. Alasan yang pertama adalah kalau misalnya jenis barangnya berbeda, itu masih dimungkinkan dalam kelas yang sama. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kelasnya beda, tapi jenis barangnya sama, itu bisa kena tolak. Tapi kalau kelasnya sama, dalam kelas yang sama, jenis barangnya beda, masih bisa dikabulkan. Jadi yang kita lihat fokusnya bukan ke kelasnya, tapi jenis barang atau jasanya. Misalnya yang satu teh, satunya lagi untuk kopi. Teh dan kopi ini sama-sama ada di kelas 30. Tapi karena teh dan kopi ini beda jenis, ya, masih bisa dikabulkan untuk nama yang sama. Kita lihat di sini ya. Ini untuk syal, untuk sarung. Nah, satunya tadi nah, yang ini khusus untuk busana muslim, kaos singlet, pakaian dalam, sandal, sepatu, sarung tangan. Nah, ini masih dimungkinkan karena mungkin tidak ada persamaan barang. Jenis barangnya masih beda. Yang satu untuk syal, yang satu untuk pakaian jadi. Nah, ini masih dimungkinkan terbit dua merek yang sama di dalam kelas yang sama. Atau mungkin alasan lainnya, contohnya adalah coexistence. Nah, tapi kalau coexistence itu cukup kompleks, ya, lebih rumit lagi, nanti saya bahas di sesi yang selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, karena ini sudah mendekati waktu ya, jam 8. Mungkin kita selesaikan di sini terlebih dahulu, nanti kita bisa lanjutkan di booth Nusantara Paten nomor 135. Nah, closing dari saya seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu, bahwa merek itu tidak cukup ya, tidak cukup hanya kita gunakan dan kita besarkan. Tapi lebih dari itu kita juga perlu untuk melindungi, kita perlu untuk mendaftarkan merek kita. Tujuannya adalah untuk supaya merek kita aman, ya. Tidak ada orang lain, pihak lain yang menggugat merek kita, dan kita juga bisa mengizinkan atau melarang orang lain. Jika kita punya sertifikat merek, terbit sertifikat, ya. Nah, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Sehat Hanjaya Prasetya. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, tidak terasa ya Pak, kita sudah ada di sesi talk show ini kurang lebih 1 jam loh Pak. Nah, untuk Bapak Ibu audiens yang ada di sini yang masih ingin membangun usaha atau masih mau mengecek mereknya, boleh datang langsung ke booth Nusantara Paten yang ada di nomor 135. Jangan ditunda-tunda lagi, ayo mulai daftarkan merekmu mulai dari sekarang. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bersedia pada Bapak Sehat Hanjaya Prasetya SMSHMK atas materi yang telah diberikan. Semoga yang telah disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan juga menyadarkan kita, para pelaku usaha dalam membangun serta melindungi merek. Ya, untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab Q&A. Mungkin saya akan minta bantuannya ke MC-nya di sana. Mas Mungkin Kevin. atau kamu dulu aja. Mas Kevin, ayo Mas. Bantu Mau Mas. mana? Ada Dani. Tenang aja, Dani akan menemani Oh iya. Iya, monggo Ibu. Terima kasih Pak. Monggo langsung dijawab saja Pak. Oke, saya izin ulangi ya Ibu, dengan Ibu siapa, mohon maaf? Ibu Tuti, Susi. Oh, Ibu Cuti. Oke. Ibu tadi pertanyaannya, apakah merek
ini kita cukup daftarkan satu kali kemudian dilindungi selamanya, begitu ya Bu ya pertanyaannya? Jawabannya adalah merek ini ada masa kadaluarsanya Bu. Jadi merek kita ajukan hari ini itu akan dilindungi 10 tahun. 10 tahun masa perlindungannya. Nah, setelah 10 tahun merek bisa diperpanjang. Jadi jangan khawatir. Kalau merek kita sudah hampir 10 tahun, kemudian kita lihat merek kita semakin besar dan masih digunakan ya, itu kita bisa lakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan ini beda dengan pendaftaran. Kalau pendaftaran itu ada resiko ditolak. Kalau perpanjangan itu pasti terbit sertifikat. Jadi jangan khawatir kalau perpanjangan itu ditolak. Yang penting jangan sampai telat Ibu. Jangan sampai telat kita perpanjang. Ya, kita harus lihat deadline-nya ya. Merek bisa kita perpanjang mulai dari 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Ya, 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Mungkin kalau misalnya kaset ya bahasa Jawanya atau lewat gimana nih namanya juga kita usia ya, mungkin juga terlalu banyak kesibukan gitu ya, kita nggak niteni tanggalnya, mungkin lewat 1 bulan 2 bulan, bisa nggak kita pertahankan, bisa nggak kita perpanjang merek kita yang sudah lewat tadi kadaluarsanya. Nah, pemerintah atau negara masih memberikan yang namanya grace period atau masa tenggang. Jadi masa tenggangnya selama 6 bulan Ibu. Jadi kalau sudah expired tapi masih dalam waktu 6 bulan itu masih dapat dilakukan perpanjangan. Tapi ada penaltinya. Jadi biayanya lebih mahal Ibu kalau kita telat perpanjang merek kita. Jadi sebaiknya kita perpanjang mereknya sebelum kadaluarsa. Mulai kapan? Mulai 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsanya. Demikian Ibu. Sudah cukup menjawab ya Ibu? Iya, terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu ya, mungkin panitia boleh dibantu? Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi dijelaskan konsep tentang konseptual merek dalam penyebutan Jadid sama Jadid itu saya pernah nyoba tes itu beda produk itu potensi untuk kita dapatkan lagi itu apa perlu namanya ditambahin huruf itu apakah bisa supaya penyebutannya beda. Oke, tadi contohnya mereknya apa Pak? Jadid? Jadi sama Jadid. Jadi dan Jadin. Jadid DID sama Jadid DID. Oh, oke. Oke. Jadi kalau ada ini kan berarti saya lihat ada persamaan fonetik ya. Jadi secara pelafalannya itu ada kemiripan meskipun di akhirannya beda ya Pak ya, masih berbeda. Nah, kalau memang dominan sama itu sebaiknya kita tambahkan satu kata lagi Pak untuk meningkatkan peluang. Kita cari satu kata lagi yang unik ya, yang tidak deskriptif itu untuk menambah peluang keberhasilan. Jadi misalnya Jadid apa gitu ya, XYZ atau by bapak siapa gitu. Itu bisa menambahkan peluang keberhasilan. Singkatnya seperti itu Bapak. Demikian. Ya, sudah cukup menjawab ya Pak? Iya, mungkin ada yang mau bertanya itu tolong panitia. Saya mau tanya kalau memakai merek orang yang sudah kadaluarsa bisa nggak itu? Ya sudah nggak pakai, nggak pakai. Itu aja. Ya, pertanyaan yang bagus ini ya. Pertanyaannya saya izin ulangi ya Bu ya. Apakah kita bisa menggunakan merek orang lain yang sudah kadaluarsa ya, yang sudah tidak terlindungi lagi? Jawabannya bisa. Ya, tapi jangan hanya dipakai Ibu, tapi kita harus daftarkan ya. Nah, tapi untuk mendaftarkan merek yang orang lain sudah kadaluarsa itu kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai kita menggunakan desain yang sama, ya, atau logo yang sama. Namanya sama nggak masalah, tapi desain atau logonya itu sebaiknya kita buat berbeda karena pemeriksa masih bisa
nanti pada saat pemeriksaan substantif itu melayangkan usul tolak karena dasarnya adalah itikat tidak baik, meskipun pembandingnya sudah kadaluarsa. Kami pernah menerima beberapa case ya, mendapatkan beberapa case itu pembandingnya sudah kadaluarsa Ibu, tapi karena mungkin desainnya sama itu bisa dipertimbangkan untuk ditolak. Nah, namanya sama nggak apa-apa, tapi desainnya berbeda, logonya beda, gitu. Cukup menjawab Ibu atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibu. Mungkin ini ada Satu pertanyaan terakhir ya, karena kita waktunya sudah terbatas. Boleh dari Ibu, monggo silakan. Saya mau menanyakan ya, misalkan ada merek e-love itu obat diet, kemudian ada orang mendaftarkan I love itu untuk obat hama. Itu gimana ya I love obat hama? Ya, terima kasih. Oke, yang satu I-love, I-L-O-V. Yang satu I love, I-L-O-A-I, O-A-I-L-O-V, V-E. Ya, bedanya di awalnya ya, I love, yang satu I-love. Sama-sama untuk obat, yang satu obat diet, satu obat hama. Nah, ini kita bicara cukup teknis ya. Obat itu ada di kelas 5. Baik itu obat hama atau obat diet. Nah, kalau menurut saya cukup beresiko Ibu. Kalau misalnya ada yang mengajukan, ini salah satunya akan ditolak karena jenis barangnya sama-sama obat. Meskipun yang satu obat hama, satunya lagi obat diet, tapi karena ini sama-sama obat, bisa dianggap oleh pemeriksa sebagai adanya persamaan jenis barang. Ya karena akarnya sama-sama untuk obat. Tapi misalnya kalau yang satu obat, yang satu untuk let's say susu bayi, ya, makanan bayi. Itu makanan bayi sama-sama di kelas 5. Tapi makanan bayi dengan obat menurut saya sudah beda jenis. Ya itu masih bisa, tapi karena ini sama-sama obat, maka beresiko untuk ditolak Ibu. Karena ada persamaan fonetik juga ya. Awalnya sama-sama akhirnya sama-sama I love, yang satu I, yang satu I. Itu ada persamaan fonetik. Jadi tetap beresiko ditolak. Sudah cukup jawab ya Ibu? Ya, sayang sekali ini waktu kita sudah habis Pak Sean. Mungkin buat teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini yang masih ingin tanya-tanya atau konsultasi langsung dengan Pak Sean, bisa langsung datang aja ke booth Nusantara Makan yang ada di nomor 135. Ya. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan sebagai moderator pada talkshow malam hari ini. Sebelum saya pamit, saya mau closing dulu dengan pantun. Tadi kan saya sudah awali dengan pantun ya, jadi saya mau closing juga dengan pantun. Bapak Ibu di sini jangan lupa untuk bilang apa? Cakep. Oke, saya mulai ya. Pergi ke pasar naik motor sendiri. Jangan lupa beli pepaya. Saya Dian Radimo, pasar dari pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan ke Mas Kevin berikut. Luar biasa, keren. Ini sebelah lagi berikan lagi dong buat Nusantara Partai. Keren. Thank you ya Bu ya. Nanti kita seumuran Bu, luar biasa. Saya sekali ya Bu ya. Berkas lagi buat kita semua. Foto bersama dulu silakan. Oke. Ya, dengan seluruh tamu-tamu undangan. Mau maju atau mau duduk di situ? Maju aja ya. Bagus maju.